Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, setiap jiwa tentu membutuhkan istirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Dan malam hari adalah waktu yang Allah tetapkan untuk manusia beristirahat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naba, waj'alna naumakum subata, yang artinya dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Quran surat An-Naba ayat 9. Namun Islam tak hanya mengatur urusan besar kehidupan, bahkan tidur pun diajarkan adab dan amalannya. Salah satunya adalah amalan istimewa sebelum tidur yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka ayat-ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud adalah ayat ke-285 dan 286 dari surat Al-Baqarah. Syekh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan beberapa makna dari kata maka dua ayat itu akan mencukupinya. Di antaranya yang pertama, mewakili bacaan Al-Quran lainnya. Artinya dua ayat ini cukup mewakili pahala dari bacaan Al-Quran pada malam tersebut. Yang kedua, menguatkan keimanan pada hari itu, yang mana bacaan ini meneguhkan hati dan keyakinan seseorang. Yang ketiga, menjadi penjagaan dari segala bahaya, baik dari gangguan jin, manusia, hewan, maupun mara bahaya lainnya. Yang keempat, dicukupkan kebutuhan dunia dan akhiratnya, yaitu Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka yang mengamalkannya. Mari kita simak dan hayati kandungan ayat pertama, yakni ayat ke-285 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini mengajarkan landasan iman yang sempurna, beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan para rasul tanpa membedakan satu dengan yang lain, dan ditutup dengan permohonan ampunan serta ketundukan yang tulus. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan terhadapnya dosa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat yang luar biasa ini adalah doa yang mencakup seluruh kebutuhan hamba kepada Rabb-Nya, dari permohonan ampun, permintaan keringanan beban, hingga perlindungan dan pertolongan. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, betapa besar keutamaan dua ayat ini. Sayangnya, tak sedikit di antara kita yang luput untuk mengamalkannya. Padahal amalan ini begitu ringan, namun keutamaannya luar biasa. Istiqomah memang tidak mudah, namun dengan niat ikhlas karena Allah dan tekad yang kuat, insya Allah kita dimudahkan untuk mengamalkannya setiap malam. Mari kita mulai dari malam ini. Jadikan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini sebagai teman tidur, sebagai pelindung dari segala bahaya dan penguat iman dalam jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan dan merutinkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.